Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara, saya ingatkan kembali bahwa masa sekarang masih dalam masa COVID-19 pandemik saudara. Khususnya ada 3 bagian yang pemerintah kita menganjurkan kita untuk senantiasa kita laksanakan, yaitu melaksanakan 3M saudara. Senantiasa kita menggunakan masker kemanapun kita berada, senantiasa kita menjaga jarak, dan senantiasa kita mencuci tangan sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer. Karena itulah yang sangat amat dapat meminimalkan seminimal mungkin kita dari ketularan COVID-19. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru buat kita semua. Kita bersyukur kita memasuki tahun yang baru ini saudara. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Seperti Dia telah memelihara hidup saudara dan saya selama tahun 2020, Tuhan pun memelihara hidupmu dan hidup saya selama tahun yang baru ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini ada beberapa cuplikan gambaran di mana dirayakan pergantian tahun saudara. Itu kalau melihat di tahun itu, melihat kota London saudara, ada Big Ben, ada lonceng, ada jam yang besar, itu terkenal Big Ben itu di Inggris, di London saudara terkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang, juga ada di Jakarta banyak orang, juga di New York ada banyak orang, tetapi semuanya saya mau katakan hoax saudara ya. Karena kita masih pandemi COVID-19 saudara, nggak ada yang perayaan-perayaan seperti ini saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau saudara melihat gambar sesuatu di WhatsApp saudara, perhatikan jangan-jangan gambarnya hoax saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan kalau digambarkan di sini New York belum pergantian tahun saudara. Nanti jam 12, jam 1 saudara baru pergantian tahun. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara dan saya lihat di dalam sosial media ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, WHO, Lembaga Kesehatan Dunia, menggambarkan 2021 itu dengan tulisan warna hitam, angka 2021, ada huruf, ada coretan huruf biru saudara, yang menuliskan sebuah pengharapan 2021, hope, sebuah pengharapan di tahun yang baru ini saudara. Kenapa saudara? Karena tahun 2020 dunia digoncangkan dengan pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Bahkan hingga saat ini ada satu yang lebih baru lagi katanya di Inggris saudara, sehingga mewabah kemana-mana. COVID-19 bermutasi saudara, sehingga pemerintah Indonesia mulai hari ini tanggal 1, warga negara asing untuk sementara tidak bisa masuk ke Indonesia saudara, untuk menjaga Indonesia dari serangan COVID-19 yang mutasi baru saudara. Katanya lebih mematikan, tapi kita nggak usah khawatir saudara, karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Pengharapan kepada Dia tidak pernah mengecewakan. Amin saudara. Saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat ke-17 sampai ayat ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, firman Allah berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit, untuk memimpin bidua dengan permainan kecapi. Saudara terkasih dalam Tuhan, Habakuk adalah hamba Tuhan. Temanya biasa orang memberikan perikopnya pada kitab Habakuk itu adalah trusting God, mempercayakan Tuhan when you don't understand Him. Habakuk biasanya temanya orang mencatatkan bahwa mempercayakan kepada Tuhan sekali
tidak percaya. Habakuk adalah nabi yang melayani di masa-masa yang sulit. Saudara terkasih dalam Tuhan, Habakuk adalah orang yang melayani, nabi Tuhan yang melayani di zaman 3 raja, saudara. Yang pertama Raja Yosia, di mana raja yang luar biasa mengadakan pembaharuan bagi bangsa orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu. Orang-orang datang kepada Tuhan mencari bertobat. Kemudian dia dibunuh, saudara. Dibunuh oleh Firaun Neko. Kemudian anaknya menggantikan, yaitu Raja Yoahas. Selama 3 bulan dia baru memerintah, anaknya ditangkap oleh Firaun Neko. Kemudian diambil alih oleh kerajaan besar Mesir. Lalu apa yang terjadi di masa ini? Maka ini ternyata Firaun Neko mengangkat Raja Yoyakim, mengangkat Yoyakim menjadi raja. Dan di masa Yoyakim ini benar-benar menderita orang-orang Yehuda, saudara. Begitu luar biasanya. Orang disuruh kerja dengan kerja keras, kerja paksa. Dipaksa, begitu sukarnya, sulitnya di masa Raja Yoyakim ini. Hingga Habakuk berkata, dikatakan adalah nabi yang melayani pada masa-masa yang sulit. Tidak cukup sampai di situ, tetapi apa yang terjadi ketika masa Raja Yoyakim, tiba-tiba, saudara, tiba-tiba datanglah dari orang-orang Kasdim, yaitu Babilonia, orang-orang Moab, orang-orang Amon. Mereka mengepung Yerusalem, mereka mengambil alih. Lalu orang-orang Israel, orang Yehuda dibuang, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup yang begitu sukar, hidup yang begitu rumit, yang sulit terhadap bangsa pilihan Allah ini. Topik kita pada hari ini adalah trusting God in the storm. Percaya kepada Tuhan di dalam badai, saudara. Percayalah kepada Tuhan di dalam apapun masalah kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saya mau katakan, trusting God in the storm. Saudara terkasih dengan Tuhan, jangan takut mengalami akan badai, saudara. Amin, saudara. Saya mencatatkan pagi hari ini paling tidak ada 2 hal. 2 things why we must trusting God in the storm. Ada 2 hal mengapa saudara dan saya kita harus percaya kepada Tuhan sekalipun di dalam badai kehidupan, saudara. Yang pertama di ayat 18 firman Allah berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara terkasih, dikatakan mengapa saudara dan saya kita harus mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan permasalahan, kehidupan yang penuh dengan gelombang, bahkan thunderstorm, dengan hal-hal yang begitu badai yang luar biasa. Ternyata firman Allah mencatatkan, sekalipun Habakuk dia hidup pada zaman yang amat sukar kerajaan Yehuda, dia dapat berkata, dia dapat bersorak-sorai di dalam Tuhan, dia beria-ria dan dia berkata, Allah yang menyelamatkan aku. Ingatlah bahwa Tuhan sumber keselamatan saudara dan saya. Ingatlah bahwa Tuhan sangat amat sanggup menolong saudara dan saya. Engkau harus memiliki iman seperti ini, saudara. Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Yesuslah yang menjadi pertolongan, sumber pertolongan saudara dan saya. 2021 adalah sebuah pengharapan, katakan amin, saudara. Tahun 2021 adalah sebuah pengharapan, katakan saudara, amin, saudara. Saudara, perkataan berkata, God only gives 3 answers to pray. Tuhan hanya menjawab, memberikan 3 jawaban ketika engkau berdoa kepadanya. Yang pertama adalah yes, ya. Doa kita dijawab Tuhan. Inilah kehendak kebanyakan orang. Ya, Tuhan menjawab doa saya. Ketika kami berdoa, ketika kita berdoa untuk orang yang sakit, orang sembuh, puji Tuhan. Ketika ada permasalahan keluarga, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, puji Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan berkata not yet, artinya tunggu. Engkau dan saya harus menunggu. Makanya ada firman Tuhan berkata, berdoalah tidak jemu-jemu, saudara. Engkau harus senantiasa berharap, berdoa kepada Tuhan.
tidak cukup untuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Bahkan Alkitab mencatat ada 38 tahun dia mau menerima kesembuhan. Seorang tua yang berbaring di Bethesda, kolam Bethesda. Tetapi ada hal yang seringkali kita tidak suka. Ketika Tuhan menjawab tidak. Padahal kata lain dari tidak, I have something better in your mind. Saya mau katakan sekali lagi, kalau Tuhan berkata tidak, Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya, I have something better. Saya memiliki sesuatu yang lebih baik apa yang dari engkau doakan dalam pikiranmu. Jangan engkau takut ketika Tuhan berkata tidak. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan mau berkata tidak karena dia berkata, I have something, saya punya sesuatu yang lebih baik dalam pikiranmu, saudara. Haleluya, haleluya. God's no is not a rejection. Perkataan Tuhan tidak itu bukan suatu penolakan Tuhan, tapi it's a redirection. Ada mengarahkan, Tuhan mengarahkan kembali saudara dan saya ke yang lebih baik, saudara. Sekali saya mau katakan, God's not is not a rejection. Ketika Tuhan berkata tidak, bukan Tuhan menolak permohonan saudara dan saya, tapi dia sedang redirection, mengarahkan kembali saudara dan saya kepada Dia. Jangan takut ketika Tuhan berkata tidak, saudara. Haleluya. God answered 3 ways. Tuhan menjawab dalam 3 jalan. He say yes. Dia berkata iya, dan dia memberikan apa yang kamu mau. He say no and give you something better. And he say wait and give you the best. Jangan takut ketika Tuhan tidak menjawab doamu. Sebab firman Allah dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin, saudara. 2021 hari depan yang penuh harapan. 2021 hari depan yang penuh harapan bersama dengan Kristus. Haleluya. Dan Habakuk berkata di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya saat ini, kita tahu kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya ada dalam perlindungan Tuhan. Habakuk tetap bersukaria, Habakuk tetap bersuka cita, sekalipun dikatakan tidak ada hasil yang menghasilkan. Pohon ara tidak berbunga. Pohon ara adalah pada waktu itu adalah hal terpenting dalam agraria bangsa Yehuda pada waktu itu. Pohon anggur juga sangat penting untuk perekonomian waktu itu. Pohon zaitun yang menghasilkan minyak pun adalah komoditas yang sangat amat penting pada waktu itu. Tetapi tidak menghasilkan. Habakuk tidak kecewa. Haleluya. Hal kedua, mengapa saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan dalam badai
kehidupan ini. Ayat 18 firman Allah berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya menggarisbawahi Allah Tuhanku itu kekuatanku. Hal yang kedua, percayalah saudara, ketika mengapa engkau harus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan di dalam badai kehidupan, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan saudara dan saya. Katakan amin. Tuhanlah sumber kekuatan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara ingat ini apa saudara? Ini ada sebuah game permainan jadul di handphone pada tahun 90-an saudara, 98 atau awal 2000 saudara. Permainan ini sangat amat mengasihkan pada waktu itu, pada zaman dulu saudara. Handphone belum ada namanya internet. Handphone hanya bisa halo SMS saudara. Permainan seperti ini permainan yang paling disukai, sehingga waktu itu perusahaan handphone yang ternama terbesar pada masa itu, Nokia saudara, membuat permainan ini dan begitu booming handphone-handphonenya saudara. Ada yang dikatakan handphone sejuta umat. Wah, kalau ada yang ingat saudara, tipe berapa tuh saudara? 3010. Wah, 3010. Handphone sejuta umat. Saudara bisa bayangkan kalau masa pandemi terjadi pada waktu itu saudara. Saudara dan saya hanya main Snake doang saudara. Kita bersyukur pada saat ini sekalipun kita masuk pandemi COVID-19. Dunia udah cukup baik buat saudara dan saya. Sekalipun seperti ini kita bisa menikmati kehidupan saudara. Kita masih anak-anak sekolah, masih bisa sekolah secara online. Kita masih bekerja, orang-orang yang bekerja dari rumah, kita masih bisa bekerja secara online. Gereja tidak bisa beribadah secara tetap muka, gereja bisa melayani secara online. Kita bersyukur apapun terjadi. Sekalipun bumi lenyap, tetapi Yesus tetap Allah kita. Amin saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak memperpanjangkan firman Allah pada pagi hari ini. Hanya saya mau katakan, do not afraid, jangan takut. When the storm coming, ketika badai itu datang. Saat ketika saudara melihat ada sebuah gambar di LCD, apakah saudara bisa menebak, melihat gambar apa itu saudara? Inilah gambar seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali yang begitu kecilnya ketika dilihat, ketika difoto di dalam sebuah foto ini saudara. Tetapi ketika dari dekat dia akan terlihat sangat amat besar. Dan kita lihat bahwa di belakangnya adalah sebuah badai. Saudara terkasih dalam Tuhan, burung Raja Wali adalah burung yang berbeda dari burung-burung yang lainnya. Dia akan mengepakkan sayapnya, dia akan melihat ada badai, dia akan menyamperkan badai itu saudara. Karena dia tahu ketika dia mengalami badai itu, dia akan terbang tinggi, dia akan terus terbang tinggi. Dia tidak perlu untuk bekerja mengepakkan sayapnya saudara. Dan firman Allah dalam kitab Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janganlah takut menghadapi badai hidup saudara. Jangan khawatir memasuki tahun 2021 ini. Orang dapat berprasangka yang buruk. Orang dapat bisa berprasangka yang jelek. Tetapi janganlah takut. Sebab firman Allah pagi hari ini kita belajar
Mengapa saudara dan saya harus mempercayai hidupmu pada Tuhan dalam badai kehidupan ini? Karena Tuhanlah Sang Penyelamat saudara dan saya. Dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur atas firman Allah pada pagi hari ini. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk dapat mendengarkan firman Tuhan di awal tahun 2021 ini. Sekalipun dunia mengalami goncangan resesi secara ekonomi, sekalipun kami mendengar bahwa wabah COVID-19 ada yang baru bermutasi, badai hidup boleh ada di dalam hidup kami, dalam dunia ini. Tetapi kami belajar pada pagi hari ini ada dua hal penting. Mengapa kami harus percaya? Mengapa kami harus mempercayai hidup kami kepada Engkau? Karena Engkaulah Sang Penyelamat kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Tanamkan prinsip ini dalam hidup kami Tuhan. Biar senantiasa kami mengingat bahwa Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menyelamatkan kami. Engkau pasti menguatkan kami, memampukan kami mengatasi badai kehidupan ini. Kami percaya akan janji-Mu. Ketika Engkau berkata pencobaan-pencobaan yang Kau alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah adalah Allah setia dan adil. Dia tidak akan pernah mencoba yang melebihi kekuatan kita. Kami hamba berdoa dari tempat ini untuk setiap orang-orang yang melihat melalui Facebook live streaming ini. Kuatkan setiap hati mereka yang mengalami masalah-masalah badai dalam kehidupan. Mungkin masalah perekonomian, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang dalam kesusahan secara ekonomi. Engkau tolong Tuhan. Ingatkan untuk mencari Engkau. Untuk yang sedang mengalami sakit penyakit, mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Mungkin ada yang bertahun-tahun berdoa untuk kesembuhan orang tuanya, anaknya, adiknya, kakaknya, istrinya, suaminya. Hamba berdoa dari tempat ini, kiranya kuasa-Mu menyertai dan membuat kesembuhan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahulu selama-lamanya tetap sama, karena Engkau Allah yang sama. Engkau Allah dahulu Sang Penyembuh, sekarang pun Engkau Allah Sang Penyembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuh. Hamba berdoa, biarlah kekuatan daripada Engkau menyertai setiap orang mendengarkan firman Allah ini. Makin hari mereka makin kuat di dalam Tuhan. Tidak takut dalam goncangan apapun dalam kehidupan. Karena tahu Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai umat-Nya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.